Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari dari Prodi Sistem Informasi semester 1 dengan NIM 2457201053 Institut Teknologi Al-Muhajirin. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar pemrograman dan juga konsep basis data. Nah, di sini sudah ada soal UASnya ya. Dan di sini ditampilkan untuk template contohnya dengan soal yang pertama yaitu improvisasi tampilan hingga lebih menarik, dan yang kedua itu membuat minimal 5 daftar halaman yang berbeda. Nah, kemudian yang nomor 3 itu kontennya itu diisi dengan beberapa materi konsep basis data dan juga dasar pemrograman. Kontennya mungkin saya akan isi di card seperti ininya ya. Kemudian di sini juga di bagian kontennya itu harus membuat IRD pada sistem aplikasi yang ditentukan, lalu memasukkan penjelasan 5W1H. Oke, di sini saya sudah membuat websitenya ya. Websitenya ini berbasis Python menggunakan Flash. Jadi akan langsung saya jalankan saja menggunakan CMD. Nah, di sini saya menyimpannya itu di folder dokumen dan juga di dalamnya yaitu di folder portofolio, UAS portofolio. Oke, sudah terpilih. Nah, di sini akan saya langsung jalankan saja menggunakan Python dan FPY. Nah, di sini sudah jalan ya. Saya bisa masuk ke websitenya menggunakan link ini. Kita langsung masuk saja, kontrol klik. Nah, ini untuk tampilan pertamanya ya. Di sini terdapat 5 halaman seperti yang ditugaskan. Dan untuk struktur foldernya itu seperti ini. Di sini terdapat FPY yang dimana ini untuk menjalankan websitenya sebagai pusatnya. Kemudian ada folder templates yang dimana ini untuk menyimpan file-file halamannya. Di sini ada 5 halaman yang sudah dibuat tadi. Kemudian ini adalah base-nya yang dimana di sini itu menyimpan semacam navbar dan juga link-link menuju CSS, link menuju JavaScript, dan juga footer dan lainnya. Kemudian ada juga folder statik yang dimana ini itu untuk menyimpan file-file pendukung seperti JavaScript-nya, seperti CSS-nya, dan juga folder-folder gambar di dalamnya. Oke, kita langsung kembali saja ke websitenya. Ini adalah halaman pertamanya, yaitu home. Home ini tentunya ucapan pembuka ya, atau ucapan selamat datang di website saya. Di sini saya mendesain websitenya itu sebagai website portfolio. Nah, kemudian kita ke halaman yang kedua. Ini ada portfolio. Nah, portfolio ini terdapat seperti ini ya. Saya isi satu sebagai contoh. Saya bisa klik di sini. Nah, ini saya pernah membuat website e-voting. Nah, kemudian ke bawahnya juga terdapat seperti ini. Kemudian kita langsung ke halaman yang ketiga saja, yaitu timeline. Di sini saya mengisi sebagai contoh yaitu working period, dan di sini saya memasukkan pengalaman saya, pengalaman PKL pada tahun 2022. Kemudian kita ke halaman yang keempat. Di sini halamannya saya beri nama sebagai project. Dan di sini juga saya sekaligus untuk menyimpan konten-konten yang harus diisi seperti yang sudah ditugaskan. Oke, di sini mungkin saya juga akan sambil membacakan konten-konten yang sudah ditugaskan. Di sini pertama yaitu ada beberapa materi dari mata kuliah konsep basis data.
Nah, konsep basis data ini tentunya mencakup banyak hal ya. Membahas dasar-dasar pengelolaan data secara sistematis menggunakan database. Diawali juga dengan pengenalan konsep data, informasi, basis data. Kemudian di dalam konsep basis data juga ada yang namanya model data yang mencakup hierarki, jaringan, relasional, serta entitas, atribut, dan relasi. Kemudian di dalam konsep basis data juga ada normalisasi dan SQL, yang dimana tentunya kita akan mempelajari normalisasi untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Dan juga ada yang namanya fragmentasi dan keamanan basis data, menyoroti fragmentasi dan distribusi basis data berguna dalam sistem terdistribusi untuk meningkatkan performa dan ketersediaan data. Kemudian ada juga pembahasan mengenai teknologi basis data modern. Mahasiswa itu mampu merancang, mengelola, dan mengoptimalkan basis data sesuai kebutuhan. Kemudian di konten yang kedua ini ada materi dari dasar pemrograman, membahas konsep fundamental dalam pemrograman komputer, mulai dari pengantar algoritma dan juga logika pemrograman. Di dalam dasar pemrograman itu terdapat struktur dasar pemrograman yang mempelajari variabel, tipe data, dan lain-lain. Mempelajari juga kontrol alur program, kemudian mempelajari array, string, file handling, debugging, dan juga OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di konten yang ketiga ini adalah tugas merancang aplikasi. Kontennya saya klik. Nah, di sini saya memilih konsep aplikasinya yaitu aplikasi rental kendaraan. Nah, aplikasi rental kendaraan ini adalah sistem berbasis web atau mobile yang memungkinkan pengguna untuk menyewa kendaraan, baik mobil ataupun motor secara online. Aplikasi ini memudahkan pelanggan dalam mencari, memesan, dan membayar sewa kendaraan tanpa harus datang langsung ke lokasi rental. Fitur utamanya tentunya pertama ada pendaftaran dan juga login, yang dimana user dapat membuat akun sebagai penyewa dan juga admin memiliki akses untuk mengelola kendaraan. Kemudian ada fitur manajemen kendaraan. Manajemen kendaraan ini admin dapat menambah, mengedit atau menghapus kendaraan yang tersedia dan juga mengupdate status kendaraan. Apakah kendaraan itu tersedia atau sedang disewa. Kemudian fitur yang ketiga itu pemesanan kendaraan. Penyewa dapat melihat daftar kendaraan lengkap dengan harga dan detail. Lalu penyewa juga memilih kendaraan dan menentukan tanggal peminjaman serta pengembalian. Kemudian yang keempat itu sistem pembayaran. Mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit. Kemudian konfirmasi pembayaran otomatis untuk validasi transaksi. Kemudian fitur berikutnya yaitu ada riwayat dan juga ulasan. Penyewa dapat melihat riwayat sewa mereka sehingga dapat lebih yakin dalam memilih kendaraannya. Kemudian fitur ulasan ini memungkinkan penyewa memberikan feedback juga terhadap kendaraan atau layanan rental. Kemudian fitur berikutnya itu notifikasi atau reminder. Notifikasi ini berupa notifikasi pemesanan, pembayaran, serta pengingat waktu pengembalian kendaraan. Manfaat aplikasi ini tentunya mudah dan juga efisien. Penyewa bisa milih dan mesan kendaraan dalam hitungan menit. Kemudian manfaatnya yang kedua yaitu transparan. Harga dan ketentuan sewa jelas sebelum penyewa melakukan pembayaran. Kemudian mengurangi resiko kehilangan data sehingga semua transaksi dan data tersimpan dengan aman. Kemudian meningkatkan pendapatan rental sehingga rental kendaraan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Aplikasi ini cocok digunakan oleh perusahaan rental kendaraan, startup, atau individu yang ingin menjalankan bisnis penyewaan kendaraan secara online. Nah, kemudian di konten yang berikutnya ada IRD dari aplikasi yang sudah saya rancang. IRD-nya seperti ini. Di sini terdapat user dan juga vehicle. Vehicle ini yaitu kendaraan. Di sini user juga
ada namanya, kemudian email, kemudian ada ID transaksi dan juga ID usernya. Lalu di sini juga untuk kendaraan itu tentunya memiliki ID kendaraan dari setiap kendaraannya, kemudian ada tipenya juga sehingga kendaraan itu akan disortir dengan tipenya masing-masing. Lalu di sini juga terdapat status untuk mengecek dan juga menampilkan status dari kendaraan yang ada. Nah, kemudian di konten yang berikutnya itu 5W1H dari aplikasi rental kendaraan yang sudah saya rancang. Untuk 5W ini pertama yaitu what atau apa. Nah, sistem rental kendaraan ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyewa kendaraan, mobil atau motor secara online. Kemudian W, untuk siapa aplikasi ini? Aplikasi ini tentunya untuk pelanggan yang ingin menyewa kendaraan secara efisien dan juga praktis. Kemudian ketiga itu when atau kapan aplikasi ini digunakan. Nah, sistem ini digunakan setiap kali ada kebutuhan penyewaan kendaraan, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian where atau di mana. Aplikasi ini bisa diakses melalui website atau mobile dan digunakan oleh rental kendaraan di berbagai lokasi. Kemudian ada why atau mengapa. Mengapa dengan aplikasi ini? Yang pertama tentunya mempermudah pelanggan dalam menyewa kendaraan tanpa harus datang langsung ke tempat rental. Kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan rental kendaraan dengan sistem yang otomatis. Kemudian yang keenam itu ada how atau bagaimana aplikasi ini berjalan, yaitu pengguna mendaftar, kemudian memilih kendaraan yang tersedia, melakukan pemesanan, membayar, dan mengambil kendaraan sesuai kesepakatan. Kemudian admin ini untuk mengelola daftar kendaraan, transaksi, dan pembayaran. Nah, untuk di halaman yang keempat ini seperti itu. Kemudian di halaman yang terakhir ini ada kontak, yang dimana di sini ada alamat saya, alamat, nomor handphone, email, dan juga website, dan juga ada form untuk memasukkan pesan. Nah, untuk pembuatan websitenya mungkin hanya seperti itu. Kemudian saya akan kembali menampilkan struktur folder dari kodenya, yang dimana ada FPY sebagai file Python, dan ini adalah pusatnya. Kemudian di dalam template ini adalah file-file HTML-nya yang mencakup tiap halaman yang sudah dibuat. Kemudian ada CSS natif seperti pada umumnya, dan juga ada JavaScript yang berfungsi untuk membuat fitur pop-up, swiper, dan di dalam base HTML juga saya itu menyimpan framework swipernya, kemudian ada bootstrap, kemudian ada juga box icon di dalamnya. Oke, mungkin itu tugas yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.